Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa agar pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran daring kita ini. Pada bab 2 ini kita mempelajari KD 3.2, yaitu memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Dan keterampilannya adalah melakukan pengelompokan norma, prosedur, dan kaidah kearsipan. Pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mencari dokumen? Apalagi dokumen tersebut adalah dokumen yang sangat penting. Jika dokumen tersebut hilang, maka kita akan merasa dirugikan. Maka sebaiknya dokumen tersebut dapat kita jaga dengan baik, karena dokumen tersebut berisi informasi yang sangat penting mengenai lembaga, perusahaan, ataupun negara. Nah, pada bab ini pertama kali kita belajar tentang norma atau kaidah kearsipan. Norma, seperti yang kita ketahui, adalah ketentuan yang mengatur kegiatan di bidang kearsipan agar dalam penyelenggaraan kearsipan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan dari kearsipan dapat tercapai dengan baik. Lalu kita masuk ke standar. Standar merupakan norma, aturan, atau persyaratan yang dijadikan acuan yang biasanya berupa dokumen formal agar ada keseragaman dalam pelaksanaannya. Standar ini dibagi menjadi dua, yakni standar yuridis dan standar de facto. Standar yuridis adalah standar yang berbentuk perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan acuan. Standar ini mencakup wilayah yang luas, misalnya secara nasional, regional, ataupun wilayah. Sedangkan standar de facto yang dikembangkan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing perusahaan. Biasanya berupa SOP atau Standard Operating Procedure. Oleh karena itu, diperlukannya nama, norma, atau kaidah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebiasaan yang dibuat oleh perusahaan dalam bentuk standar dan prosedur.
Ada beberapa peraturan perundang-undangan kearsipan yang berlaku di Indonesia yang sudah sering kali berganti-ganti. Apa saja sih peraturan yang sering kali berganti tersebut? Yang pertama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 tentang pokok-pokok kearsipan nasional Presiden Republik Indonesia. Peraturan ini dibuat dengan dasar pertimbangan untuk melindungi bahan pertanggungjawaban nasional bangsa Indonesia untuk keperluan generasi bangsa berikutnya. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden RI Insinyur Soekarno pada tanggal 26 Desember 1961 dan diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Muhammad Ihsan pada hari yang sama. Perundangan nomor 2 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokok kearsipan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Undang-undang ini dibuat dengan dasar pertimbangan untuk kepentingan generasi yang akan datang mengenai pentingnya arsip atau bukti nyata dan untuk meningkatkan penyempurnaan penyelenggaraan administrasi aparatur negara. Undang-undang ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden RI Soeharto pada tanggal 18 Mei 1971 dan diundangkan di Jakarta oleh Sekretaris Negara Alamsyah pada hari yang sama. Lalu masuk ke Kepres nomor 26 tahun 1974 tentang Arsip Nasional Republik Indonesia. Keputusan ini dibuat atas dasar pertimbangan dalam rangka pengembangan serta pelaksanaan peningkatan tugas. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 24 April 1974. Lalu undang-undang yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1979 tentang arsip penyusutan, yaitu peraturan ini dibuat atas dasar 3 pertimbangan, yaitu 1. Semakin berkembangnya pembangunan dan volume arsip. Yang kedua, untuk meningkatkan daya guna dan tepat guna kearsipan. Yang ketiga, untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional. Peraturan ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 4 Oktober 1979. Lalu Surat Edaran Nomor SE garis miring 01 garis miring 1981 tentang penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan perundangan pemerintah tentang penyusutan arsip. Surat edaran ini dibuat atas dasar pertimbangan
perlu adanya petunjuk teknis untuk mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan peralihan mengenai penyusutan arsip. Surat edaran ini ditandatangani oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang bernama Sumartini. Kepres nomor 105 tahun 2004. Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mengenai tentang keputusan pengelolaan arsip statis. Keputusan ini dibuat atas pertimbangan untuk memelihara arsip statis sebagai bukti kinerja yang merekam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berhasil dan berdaya guna. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden RI Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 18 Oktober 2004. Dan perundang-undangan tentang kearsipan nomor 43 tahun 2009. Undang-undang ini ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 23 Oktober 2009. Dan sampai sekarang perundang-undangan ini tentang kearsipan ini masih terpakai. Peranan kearsipan. Peranan kearsipan yaitu sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai pusat ingatan. Yang ketiga, sebagai dasar perencanaan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, sebagai alat pengawasan. Kelima, sebagai bahan dan alat pembuktian autentik sebagai barometer atau tolak ukurnya. Yang keenam adalah kegiatan organisasi. Adapun tujuan pengelolaan arsip, yang pertama adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Yang kedua, agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan. Yang ketiga, agar menghindari pemborosan waktu dan tenaga. Nah, masalah pokok kearsipan ada berbagai macam masalah. Yang pertama adalah arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Arsip hilang, arsip rusak, arsip setiap hari selalu bertambah tanpa adanya penyusutan. Lalu, pegawai arsip yang tidak terlatih dan tidak adanya tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu. Dan juga tentang peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date. Yang terakhir adalah arsip tidak bisa ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara untuk mengatasinya adalah yang pertama, menggunakan sistem penyimpanan yang tepat. Yang kedua, membuat peraturan prosedur peminjaman. Yang ketiga, mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat.
Yang keempat, mengadakan perawatan dan pencegahan kerusakan secara rutin. Yang kelima, menyediakan fasilitas atau peralatan kearsipan yang memenuhi syarat. Yang keenam, melatih kompetensi petugas kearsipan. Yang ketujuh, mengadakan penyusutan arsip. Nah, syarat-syarat pegawai arsip. Menurut Littlefile dan Peterson, 1. Berpendidikan sekolah menengah dan memiliki kecerdasan. Kedua, memahami susunan abjad dengan baik dan memiliki penglihatan yang tajam. Ketiga, memiliki kerapihan dalam bekerja. Keempat, memiliki pertimbangan yang baik. Kelima, memiliki kecermatan. Yang keenam, memiliki ketertarikan pada perincian-perincian kecil. Nah, menurut Dr. Randes Anhar, syarat-syarat pegawai arsip yang pertama, 1. Ketelitian. Dibutuhkan ketelitian yang lebih. Yang kedua, kecerdasan mengenai pengetahuan umum. Yang ketiga, keterampilan. Dan yang keempat, kerapihan. Nah, ini ya syarat-syarat menjadi arsiparis, yaitu 1. Syarat pengetahuan, 2. Syarat keterampilan, yang ketiga syarat dengan kepribadian, dan yang terakhir harus kreatif. Baik anak-anak, kesimpulan dari semua materi kita ini, yang pertama adalah norma atau kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur kegiatan di bidang kearsipan. Yang kedua, standar terbagi menjadi 2, yaitu standar yuridis dan standar de facto. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi di dalam kearsipan terbagi menjadi 2, yaitu unit kearsipan pada pencipta arsip dan kedua pada lembaga kearsipan. Lanjut, yang keempat, masalah kearsipan dapat dihindari selama adanya upaya yang dijalankan secara konsisten dan komitmen dari semua pihak. Menjadi pegawai arsip haruslah memenuhi syarat, yakni pengetahuan, syarat keterampilan, dan syarat kepribadian serta kreatif. Baik anak-anak, kita akhiri materi kita kali ini. Semoga kalian paham dengan semua materi yang Ibu sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.